Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, silahkan buka buku Akidah Akhlak halaman 51. Kita masuk bab 5, materi kita tentang kisah teladan Nabi Ismail alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Ismail alaihi wasallam. Nah, ibu mau tanya, anak ibu tahu Nabi Ismail itu urutan nabi yang keberapa? Nabi Ismail adalah urutan nabi yang ke-8 yang wajib untuk kita imani. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan ibu Nabi Ismail bernama Siti Hajar yang lahir di Palestina. Nah, anak ibu, Nabi Ibrahim ini sebelum menikah dengan Siti Hajar, dia juga sudah menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah ini mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi karena di usia dia yang sudah tua, dia tidak bisa memberi keturunan kepada Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Siti Sarah ini mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar mempunyai seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Yang kedua, Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Nabi Ismail, Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim pergi ke tanah suci yang disebut dengan kota Mekah. Di kota Mekah ini, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang dibekali dengan sedikit makanan dan minuman. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini kembali ke kota Palestina dan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di kota Mekah. Selama perjalanan menuju kota Palestina, Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah memohon pertolongan agar anak dan istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota yang sangat sepi itu, yaitu kota Mekah, Siti Hajar dan Ismail tetap bertahan untuk bisa hidup. Nah, pada suatu hari, Siti Hajar dan Nabi Ismail ini dibayangi oleh kematian. Dia takut mati karena kelaparan dan kehausan. Nah, untuk mendapatkan air, Siti Hajar berlari sebanyak 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tetapi dia sempat berputus asa karena tidak mendapatkan air dan dia mohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Siti Hajar dengan menurunkan malaikat Jibril. Nah, anak ibu masih ingat apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nah, atas izin Allah, akhirnya malaikat Jibril ini menghentakkan kaki ke tanah dengan sekuat-kuatnya dan keluarlah air yang sangat jernih yang disebut dengan air Zam-Zam. Yang ketiga, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Nah, pada suatu hari, Nabi Ibrahim ini bermimpi Allah memerintahkan dia untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Awalnya, Nabi Ibrahim ini menyangka kalau itu hanya sebuah mimpi. Tetapi mimpi itu ada terus-menerus sepanjang malam. Nah, dengan penuh rasa sedih dan keberanian, Nabi Ibrahim ini menceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail menyetujui perintah Allah tersebut. Pada saat penyembelihan Nabi Ismail, pedang yang diasah dengan tajam tiba-tiba berubah menjadi tumpul saat pedang tersebut mengenai leher Nabi Ismail. Nabi Ismail menyangka hal itu terjadi karena ayahnya tidak suka atau tidak setuju untuk menyembelih Nabi Ismail.
Kemudian peristiwa penyembelihan itu diulangi lagi. Nah, dalam sekejap, tiba-tiba Nabi Ismail ini berubah menjadi seekor domba yang jantan, domba yang sehat dan gemuk, dan akhirnya Nabi Ismail ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim telah berhasil melewati ujian dari Allah dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Nah, sampai saat ini peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itulah menjadi sunnah ibadah kurban yang disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Yang keempat, Nabi Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini mereka membangun sebuah Ka'bah yang sebelumnya sudah hancur diterjang oleh banjir. Nabi Ismail menjalankan dakwahnya dengan mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keturunan dari Nabi Ismail itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sudah Ibu ceritakan tadi, kita dapat lihat keagungan dan kebesaran Allah yang sampai saat ini masih bisa kita lihat. Salah satu contohnya yaitu sumur air Zam-Zam. Yang kedua yaitu bangunan Ka'bah, dan yang ketiga yaitu peristiwa kurban di Hari Raya Idul Adha. Sampai di sini materi Ibu. Jika anak Ibu tidak paham, boleh tanya dengan wali kelasnya masing-masing. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.